Kalau kita masih ingat di awal ada yang menyatakan darurat militer, lalu kemudian ada menteri juga menyatakan darurat militer. Itu karena bagaimana negara memandang keadaan bahaya itu tidak rapih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam-salam lainnya. Ya, salam Pancasila juga boleh. Salam-salam yang penting juga, kita boleh. Boleh. Salam-salam yang penting kita ucapkan untuk sama. Saya mohon maaf telat sedikit karena ada acara keluarga sebentar. Bukan telat sedikit, telat banyak. Sudah satu segmen juga. Ya, maaf Mas Refli, ada acara keluarga. Nah, saya mulai dengan begini ya. Kita balik lagi kembali memang dengan bagaimana sih kiprah pemerintah ya menangani COVID. Kalau kita lihat memang salah satu yang paling lemah itu adalah kekuatan analisis hukum di balik penanganan COVID. Harus kita akui itu. Coba bayangkan, sampai sekarang yang dikeluarkan itu hanyalah bicara soal Perpu, tapi dalam kaitan dengan pandemi, dalam kaitan dengan ekonomi. Kita masih menggunakan konsep keadaan darurat yang itu udah dari tahun 59 ada. Makanya tidak heran kalau ada beberapa menteri itu offside kan. Anda bisa bayangkan, cara negara melihatnya itu masih dalam konteks keadaan bahaya yang itu menggunakan PNPS 59. Ya, jadi tidak heran kalau banyak yang offside. Kalau kita masih ingat di awal ada yang menyatakan darurat militer, lalu kemudian ada menteri juga menyatakan darurat militer. Itu karena bagaimana negara memandang keadaan bahaya itu tidak rapih. Kalau kita baca Undang-Undang Dasar pasal 12 soal keadaan bahaya, itu kemudian diatur dengan undang-undang, itu sampai sekarang kita masih centang perenang itu, karena dari keadaan bahaya diterjemahkan itu masih menjadi banyak. Ada ada keadaan bencana, ada keadaan bahaya dalam arti kesehatan, ada keadaan bahaya dalam konflik sosial, ada banyak, lalu kemudian tidak beragam. Dan akhirnya apa? Terjadi semacam tumpang tindih antar satu lembaga dengan lembaga lain, karena memang masing-masing undang-undang punya logikanya sendiri. Misalnya kalau karantina kesehatan itu ya terpusat, Kementerian Kesehatan punya, lalu kemudian pemerintah daerah ada porsi sendiri. Lalu kemudian penanganan keadaan bahaya itu bencana itu PNBB dan lain-lain sebagainya. Jadi ini tidak dirapihkan oleh negara, tapi ujuk-ujuk langsung dikeluarkan yang namanya Perpu soal ekonomi. Dan itu menurut saya yang mengakibatkan salah satu yang ikut menyumbang kenapa kemudian cara pemerintah menangani COVID itu kelihatan centang perenang. Karena beda-beda konstruksi itu, logikanya beda dan tidak kunjung dilakukan perapihan. Kalau misalnya saya jadi presiden, yang pertama saya lakukan tentu adalah merapihkan keadaan bahaya itu. Lalu kemudian menerbitkan COVID sebagai keadaan bahaya, lalu menaruh aturan-aturan sebagai turunan dari COVID itu di dalam aturan undang-undang itu. Bisa dari Perpu lalu disahkan menjadi undang-undang, itu soal lain, tapi undang-undang itulah yang mengatur bonggolnya. Sehingga tidak lagi kita tidak dengar lagi gimana orang tiba-tiba dilanggar hak asasinya, orang tiba-tiba bisa didenda, orang bisa tiba-tiba diapakan hanya karena misalnya peraturan menteri. Padahal kita semua tahu bahwa pelanggaran hak asasi atau kemudian pengingkaran terhadap hak asasi tertentu itu harus dilakukan dengan representasi, harus dilakukan dengan dalam bentuk undang-undang. Jadi bisa dilihat bahwa cara penanganan COVID itu sendiri berantakan. Ya, secara hukum tidak ada aturan umumnya, tidak ada aturan pengingkarannya, lalu kemudian tiba-tiba orang dilanggar hak asasinya, dilarang melakukan sesuatu, dibatasi, itu hanya pakai permen, bahkan hanya pakai peraturan seadanya. Ya, orang dilarang mudik pakai permen,
orang buka toko tiba-tiba bisa dilarang, orang dikasih kena denda, hanya oleh peraturan-peraturan yang tidak bersifat representatif. Dan itu menurut saya ikut menyumbang bahasa publik di mana ya melihat pemerintah tidak serius dalam penanganan COVID, khususnya menguatkan konsep hukumnya. Karena kemudian yang terjadi seakan-akan adalah begitu banyak pelanggaran hak asasi dengan atas nama penanganan COVID. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau lihat lagi soal konsep COVID, ada pertanyaan menarik sebenarnya. Apakah sistem presidensil ataukah apakah sistem parlementer yang lebih pas untuk dipakai menanggulangi COVID? Kalau dari beberapa survei yang sempat dibahasakan kemarin, sebenarnya tidak ada juga. Tidak ada bukti bahwa sistem presidensil itu lebih efektif, tidak ada bukti bahwa sistem parlementer lebih efektif. Karena dua-duanya punya problem, ya. Dua-duanya punya problem dalam artian bagaimana efektivitas pemerintahan dalam menangani COVID. Tetapi kalau kita lihat, biasanya keadaan bahaya itu malah membengkakkan kewenangan pemilik otoritas di negara manapun. Kita bisa buka misalnya keadaan bahaya di Amerika, keadaan bahaya di Brazil, keadaan bahaya di negara-negara manapun, itu biasanya membengkakkan kewenangan pemilik otoritas. Dan ini berbahaya sebenarnya. Ya, itu yang saya bilang tadi, kenapa harusnya segera dibuatkan payung hukum undang-undang untuk melakukan pelanggaran, misalnya dalam tanda kutip ya, untuk membatasi hak asasi orang, itu harusnya dibuatkan undang-undang. Karena pada saat yang sama terjadi pembengkakan kewenangan pemerintah dan itu bisa berbahaya. Di berbagai negara sebenarnya terjadi pembengkakan kekuasaan kewenangan itu. Ya, di beberapa negara bahkan koran misalnya sudah dilarang terbit. Atas dasar apa? Atas dasar kemungkinan koran menyebarkan COVID. Karena dipegang orang dan lain-lain sebagainya itu bisa menjadi penyebar COVID. Jadi ada banyak sekali alasan-alasan yang dipakai sebagai sarana seakan-akan membengkakkan kewenangan negara dan kemudian membenarkan otoritarianisme yang dilakukan oleh negara. Jadi itu yang kedua, ya. Satu sisi harus kita hati-hati karena efektivitas pemerintahan itu tidak ada yang lebih efektif antara presidensil atau parlementer, tapi pada saat yang sama pemerintahan ini akan membengkak kewenangannya karena keadaan bahaya. Ya, di beberapa negara memang menunjukkan itu. Yang ketiga, kalau kita mau lihat bahwa bagaimana pemerintah melakukan penanganan COVID itu selain menunjukkan ketidakseriusan dari secara hukum tentu saja, di lain sisi itu menunjukkan masih banyak yang inkonsistensi. Dan inkonsistensi ini tidak mungkin tidak, dia akan menyumbangkan yang namanya tingkat kepercayaan. Bagaimana mungkin misalnya seorang presiden yang betul-betul dorong jangan melakukan kerumunan dan lain-lain sebagainya, itu malah disiarkan TV nasional untuk menghadiri pernikahan seseorang seorang selebgram misalnya ya, selebriti. Bagaimana mungkin misalnya ada perbedaan perlakuan antar satu kasus, mana kemudian didenda sampai 5 juta, penjual bubur didenda 5 juta, tapi kemudian jabatan-jabatan publik tertentu itu kemudian tidak kena aturan itu. Bahkan kemudian ada yang sangat sederhana dendanya dan lain-lain sebagainya. Nah, konsistensi ini adalah hal ketiga yang ikut menyumbangkan itu. Yang keempat, ya, adanya gejala negara menggunakan alasan pandemi ini untuk memuluskan apa yang diinginkan oleh negara. Ini khususnya misalnya kita bisa lihat dari tradisi legislasi belakangan. Semenjak pandemi, ya, legislasi itu dikebut masuk ke jalan tol, khususnya undang-undang yang memang menjadi cita-citanya negara, bukan cita-citanya publik. Misalnya Undang-Undang Cipta Kerja, ya, misalnya Undang-Undang MK, misalnya beberapa undang-undang, Minerba dan lain sebagainya, itu yang kemudian dipercepat. Ini agak menakutkan karena Kim Lanskapel misalnya mengatakan ya ini bisa tergolong sebagai gejala autokratik legalism, ya. Jadi otoritarianisme yang dibungkus dengan cara itu tadi, dibungkus dengan cara aturan hukum, dibenarkan dengan aturan hukum. Mengenai bahwa undang-undang dibentuk tidak melalui partisipasi dan lain-lain sebagainya, ada gejala seperti tulisan Sherry itu yang dia bilang gejala tokenism. Jadi kayak token gitu.
partisipasi publik itu hanya untuk mencukupi saja kebutuhan formal pembentukan undang-undang misalnya. Jadi hanya untuk formalitas, bukan substantif lagi. Jadi yang penting misalnya ada naskah akademiknya, yang penting ada diskusinya, tetapi bukan soal isinya, bukan soal substansinya, bukan soal bagaimana partisipasi itu diminta secara keseluruhan. Dan jangan salah, menurut saya gejala autokratik legalisme ini itu sangat kuat dan dipahami oleh publik. Kita bisa lihat dari tingkat penolakan terhadap Undang-Undang KPK misalnya, tingkat penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, tingkat penolakan terhadap berbagai undang-undang yang disusun secara cepat-cepatan itu. Bahkan kalau kita lihat misalnya ada mahasiswa yang meninggal ya, mati dalam kaitan dengan itu, dan itu membuat kepercayaan publik menjadi karena kemudian gejala yang dilakukan oleh pemerintah itu. Yang kelima, kalau pada saat yang sama saya melihat bisa jadi ada kaitan dengan COVID, bisa jadi bisa juga tidak berkaitan, tapi memang terjadi gejala peningkatan pembunuhan terhadap standar-standar demokrasi, baik lembaga-lembaga demokrasi ya yang kemudian dibunuh dengan cara tertentu kayak KPK, kemudian Mahkamah Konstitusi dan lain-lain sebagainya. Pada saat yang sama, publik juga diancam dengan ancaman-ancaman tertentu sehingga menyatakan pendapat atau bersuara itu bisa diancam dengan penjara, atau kebebasan berekspresi diancam dengan tali besi. Kalau kita lihat dari 5 ini saja, ya, belum lagi kalau kita kembangkan, termasuk tadi apa yang sudah disampaikan, misalnya gejala pemerintah memainkan buzzer. Itu kan menarik tuh. Mas Ismail Fahmi, drone emprit memperlihatkan misalnya dukungan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja itu sebagian besar adalah robot. Berbeda misalnya dengan penolak Undang-Undang Cipta Kerja itu sebagian besar adalah akun yang lebih verified. Bukan akun yang lebih ada orangnya lah, bukan robot. Yang temuan-temuan begitu. Nah, belum lagi misalnya perlakuan pemerintah yang memang memperlihatkan gejala kedekatan dengan buzzer yang sering disebutkan itu tadi. Yang keenam, cara pemerintah menangani COVID itu mohon maaf ya, penuh dengan tragedi koruptif. Apakah tidak ada contohnya? Ada, sudah kita lihat bansos itu. Ya, dan bansos itu baru bansos di Jakarta loh. Yang ditangkap ke Juli hari itu baru bansos di Jakarta. Jadi itu baru sekitar berapa juta penduduk. Padahal temuan beberapa yang disampaikan oleh beberapa penyidik KPK yang kemudian disingkirkan dari KPK itu mengatakan bahwa pola yang sama itu terjadi di berbagai provinsi, ya, terjadi di berbagai provinsi. Nah, sebenarnya daftar ya penyebab yang bisa menurunkan tingkat kepercayaan publik ini bisa kita perpanjang. Panjang sekali kalau kita mau bilang. Artinya apa? Saya ingin mengatakan tidak ada asap, ya kalau tidak ada api, tidak mungkin. Tingkat kepercayaan itu menurun karena ada penyebabnya. Dan memang pada saat yang sama harus kita akui, semua indeks demokrasi itu mengalami penurunan. Bukan hanya sekedar ini. Indeks persepsi korupsi kita berantakan, indeks demokrasi kita berantakan. Jadi kalau misalnya LSI mengatakan terjadi penurunan tingkat kepercayaan, menurut saya itu hanya mengafirmasi saja fakta-fakta dan data-data yang sudah sekian lama ada. Sekian banyak sudah beredar. Nah, apa kemudian peran mahasiswa? Ini yang menarik karena kemudian teman-teman HMI menyuarakan sesuatu. HMI ini ada 2 tekanan di namanya, ya. Himpunan mahasiswa pada saat yang sama Islam. Jadi ada 2 tekanan kuat gitu. Selaku mahasiswa, ya, dia harus memberikan sesuatu menjadi semacam penyambung lidah, kelas menengah yang tercerahkan, atau bahasa apa terserah gitu. Pada saat yang sama ada embel-embel Islamnya itu, ya, yang membuat tekanan terhadap HMI untuk mengambil posisi itu menjadi lebih kencang. Ya, kalau Islam pastilah ya paham mangkana minkum mungkaran fayughayyir bi aydihim fa illam yastati. Pasti Anda paham lah yang begitu bahwa kalau Anda melihat kemungkaran maka mau tidak mau memang harus melakukan sesuatu, bisa dengan tangan, bisa dengan lisan, atau dengan hati. Tapi dengan hati itu dicela dalam tanda kutip dengan mengatakan
Wazalikal adaful iman, itu selemah-lemahnya iman itu kalau masih hanya mengkritik secara hati. Nah, problemnya adalah yang sekali lagi yang saya khawatirkan adalah buat apa istana merasa kebakaran jenggot dengan kritik dan turunnya ini. Karena menurut saya harusnya dibalas dengan kebijakan, tindakan, menutup peluang-peluang tadi, menutup proses korupsinya, menutup ininya, memperbaiki soal pelayanan, memperbaiki, kan yang itu harusnya dijawab, dibanding kemudian menjawabnya dengan cara ancaman, atau dibanding dengan menjawabnya dengan cara yang tidak. Ya, karena yang namanya kebebasan berpendapat, berekspresi secara lisan maupun tulisan, itu dijaminkan oleh Undang-Undang Dasar. Nah, problemnya memang di masa COVID ini yang saya bilang tadi, ya, hak-hak asasi kita tiba-tiba bisa dibatasi, tapi tidak dengan peraturan yang lebih representatif. Misalnya kalau demo tiba-tiba dihalangi hanya oleh surat misalnya Kapolri, atau secara administratif, bukan melalui peraturan perundang-undangan, yang menurut saya memang bisa menjadi bermasalah. Bagaimana mungkin hak asasi orang itu dibatasi hanya dengan peraturan-peraturan yang tidak bersifat representatif itu tadi, tidak bersifat persetujuan antara pemerintah dan DPR. Nah, lagi pula kalau kita lihat seharusnya pemerintah lebih pede, karena sebenarnya pemerintah dalam sistem presidensil yang kita percayai, yang kita anut sekarang, ya presiden tidak jatuh karena kebijakan. Mas Jayadi Hanan pasti tahu itu, Mas Refli juga pasti tahu itu. Pemerintah tidak jatuh karena kebijakan. Pemerintah jatuhnya karena impeachment articles, ya, pasal 7A Undang-Undang Dasar yang mengatur secara limitatif. Bahkan kalau Anda misalnya mengatakan pemerintah tidak menjalankan undang-undang, itu disamakan dengan perbuatan tercela, itu pun menurut saya masih bisa diperdebatkan sebenarnya. Kalau orang hukum mau memperdebatkan bisa panjang. Karena perbuatan tercela misalnya kalau kita lihat dalam konteks, karena ini mencuplik konstitusi Amerika, ya, dalam konsep konstitusi Amerika itu lebih spesifik. Ya, misalnya dalam kasus Clinton kena juga perbuatan tercela ini, misdemeanor gitu, itu kenanya karena berbohong di bawah sumpah, ya, karena dia berbohong di pemeriksaan pertama. Kalau saya keliru mohon diingatkan, ya, seingat saya dalam kasus Clinton ketika pemeriksaan pertama disumpah, dia mengatakan dia tidak ada hubungan dengan Monica Lewinsky. Baru ketika pemeriksaan kedua dia mengakui, dan atas dasar itulah dia kemudian dibawa ke sini karena dianggap melakukan perbuatan tercela dalam bentuk berbohong secara umum di bawah sumpah. Ya. Apakah pelanggaran undang-undang itu bisa dibenarkan? Tidak juga benar. Tapi apakah itu berarti dikualifikasi sebagai perbuatan tercela? Pasti ada perdebatan panjang. Apalagi kalau kita lihat kata-kata perbuatan tercela di berbagai undang-undang yang lain, ya, itu malah seringkali diasosiasikan ke asusila. Anda bisa lihat misalnya di perbuatan tercela yang menjadi syarat untuk KPU kalau tidak salah. Kalau ada beberapa tuh. Ada KPU, ada beberapa posisi yang itu ada perbuatan tercela, tapi di situ kemudian dijelaskan perbuatan tercela yang dimaksud adalah asusila, lalu kemudian narkotika dan lain-lain sebagainya. Nah, artinya apa? Saya merasa harusnya pemerintah lebih pede saja menjawab kritikan itu dengan perbuatan. Membuka kesempatan masyarakat sebesar-besarnya untuk melakukan kritik. Jangan kritik kemudian diancam dengan kekerasan. Jangan kebebasan berekspresi kemudian diancam dengan tali besi. Ya, karena sebenarnya presiden tidak akan jatuh karena itu. Nah, yang menarik memang sebenarnya adalah kenapa teman-teman kemudian harus turun ke jalan, kenapa kemudian suara-suara kritik itu harus dilantunkan secara baik, kenapa kemudian harus didengungkan dengan pas. Ya karena matinya gejala oposisi. Kita tidak memiliki lagi konstruksi oposisi yang memadai yang mengontrol presiden. Karena kemudian semua dipegang di bawah ketiak presiden. Dan oposisi parlemen maksud saya, ya. Dan itu berbahaya karena kemudian godaan presiden ke arah otoritarianisme itu menjadi tinggi. Karena itu. Ini sudah lama diingatkan oleh begitu banyak ahli, ya, yang mengatakan bahwa ya kalau dukungan parlemen kepada presiden terlalu tinggi, itu biasanya godaan ke arah otoritarianismenya akan tinggi. Jangan-jangan godaan ini kemudian yang melatar belakangi juga ketika lahir logika 3 periode,
presiden sementara waktu dan lain-lain sebagainya, karena kemudian gejala-gejala dukungan parlemen yang cukup kuat. Itu Mas Refli sebagai pengantar dari saya. Makasih. Ya, terima kasih Bung Zainal ya.